diberkati oleh Tuhan, berbagi selalu menghasilkan buah. Ketika kita belajar memberi, pasti ada berkat yang akan kita terima dari hasil pemberian itu. Namun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kalau kita sering banyak memberi, pasti banyak kekurangan. Kenapa sering terjadi demikian? Karena konsep pemikiran kita sebagai orang Kristen, kalau kita memberi pasti akan ada kekurangan. Tetapi kalau orang yang beriman kepada Tuhan, semakin dia memberi, dia tahu arti ketika dia memberi, dia akan menerima berkat. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Allah, rasa takut dan tidak tentram sedang melanda penduduk Gilgal yang mengalami bencana kelaparan. Bencana ini disebabkan oleh hukuman Allah terhadap bangsa Israel yang menyembah berhala, bukan menyembah kepada Tuhan. Dan para nabi Allah juga terkena imbas bencana tersebut. Dan dalam kondisi seperti ini, Allah mengutus Elisa untuk pergi ke Gilgal dan menghibur dan menguatkan mereka. Kalau kita membaca bagian bacaan sebelum-sebelumnya, ada mujizat yang Elisa buat sehingga mereka takjub dengan apa yang telah dilakukan oleh Elisa. Dan di hari ini, bagaimana cara Elisa memberi makan kepada 100 orang? Hari itu Elisa diberi roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam kantung. Ketika pemberian itu diberikan kepada Elisa, dia sampaikan kepada mereka agar pemberian itu diberi makan kepada 100 orang. Dan pada akhirnya ada terjadi sesuatu percakapan. Kalau kita memberi dengan jumlah 100 orang dengan 20 roti hulu hasil, apa yang terjadi Bapak Ibu? Cukup atau tidak? Tidak akan cukup. Tetapi Elisa menyampaikan kepada mereka, pergi dan berikanlah mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan ada sisanya. Dari hal itu dia ingin mengajak kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan, agar ketika kita memberi, maka kita akan memperoleh kelimpahan. Padahal mereka sudah melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka ketika mereka sedang membuat makanan. Hasil tumbuh-tumbuhan mereka kumpulkan, lalu mereka kelola, mereka masak. Namun apa yang terjadi? Mereka katakan ada maut di dalam kuali. Tetapi dengan hikmat yang berasal dari Elisa, dia mengambil tepung lalu dia mengatakan, berikanlah tepung itu di dalam kuali. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mujizat itu pun terjadi. Kuali yang berisi racun kini berubah menjadi makanan yang sehat. Dan ini juga yang dia mau tunjukkan kepada anak-anak Tuhan, bahwa ketika apa yang ada di dalam diri kita, entah itu kelimpahan ataupun kekurangan, tetapi kalau kita memberi dengan hati, maka berkat akan melimpah. Dan inilah ajaran Yesus ketika dia memberi makan 5.000 orang. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus ingin menunjukkan betapa hebat dan kuasanya ketika kita melibatkan Allah di dalam segala kehidupan kita. Dan Elisa juga melakukan hal yang demikian. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Allah,
Memang di dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel, ketika mereka mengalami pembuangan, ketika mereka bukan hidup untuk menyembah kepada Allah, tetapi mereka melakukan penyembahan berhala, tentu Allah merasa tersakiti. Tentu Allah bisa murka. Tetapi berkali-kali, sekalipun bangsa Israel menyakiti hati Allah, berkali-kali kasih setia Tuhan sungguh dahsyat di dalam hidup mereka. Allah tidak pernah membiarkan mereka. Allah tidak pernah mengatakan kamu pergi lalu berjalan sendiri, lalu aku akan meninggalkan engkau. Tidak. Penyertaan Allah itu sempurna di dalam kehidupan bangsa Israel sampai mereka mengecap sebuah kebaikan yang Tuhan berikan di dalam hidup mereka. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kisah Elisa memberi makan 100 orang. Pada hari itu ketika mujizat terjadi, mereka memperkatakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Itu juga yang terjadi kepada seorang janda. Ketika Elisa datang berkunjung dan ketika dia mengatakan bahwa wanita ini akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, tetapi ketika dia bertumbuh dewasa yang terjadi adalah anak laki itu meninggal. Seorang wanita yang mengatakan, kenapa saya tidak meminta saya harus ada dalam proses yang dimana sebagai perempuan harus mengandung dan melahirkan seorang anak. Dengan keyakinan dia pergi kepada abdi Allah yaitu Elisa, dan dia menyampaikan apa yang menjadi isi hati seorang wanita. Namun apa yang dilakukan? Sungguh luar biasa kasih setia Tuhan. Elisa dengan kuasa yang diberikan kepada Allah, memberikan kuasa kepada Elisa dengan sungguh luar biasa. Dia pergi dan dia menunjukkan mujizat Tuhan kembali kepada wanita tersebut. Anaknya hidup kembali. Sebenarnya kalau kita mau lihat perjalanan Elisa, Bapak Ibu yang diberkati dan dikasih Tuhan, di sana bangsa Israel bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan mereka. Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu persoalan kalau persoalan itu tidak ada penyelesaiannya. Dan inilah yang telah dirasakan oleh kehidupan anak-anak Tuhan. Dan saya yakin, saya percaya kehidupan kekristenan kita saat ini pun sedang mengalami hal yang demikian. Kita mungkin tidak pernah ada di dalam kelaparan. Kita mungkin belum pernah merasakan kemiskinan yang sangat menekan hidup kita. Tetapi kita pernah ada di dalam kekurangan, kita pernah ada di dalam persoalan, kita pernah ada di dalam kesakitan yang membutuhkan pertolongan datang dari Tuhan. Lalu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Apakah kita mencari Allah? Atau kita mencari orang-orang yang benar bisa membantu hidup kita? Tetapi inilah bagian proses kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Namun yang ingin mau diajarkan di dalam kebenaran firman Allah, seberat apapun kondisi kehidupan kita, persoalan apapun yang akan terjadi, marilah kita ingat kepada Sang Pemilik hidup. Dia adalah sumber kekuatan. Dia adalah sumber damai sejahtera. Dia adalah sumber berkat untuk memenuhi setiap kebutuhan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Marilah kita belajar dari kitab kisah Elisa. Bagaimana dia melibatkan Tuhan dan dia percaya kepada janji Allah. Dan dia mengecap segala kebaikan Tuhan. 100 orang diberi makan dengan 20 helai gandum saja. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasih Tuhan, mari kita hidup mengandalkan Allah di dalam hidup kita. Apalagi saat ini kita berada di dalam momen yang sangat luar biasa. Pada tanggal 17 Agustus nanti kita akan merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia.
Kita sudah dikatakan kita merdeka, tetapi masih banyak di luar sana tertindas, teraniaya, baik secara fisik maupun secara rohani. Tetapi bagaimana kita mau menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Indonesia boleh merdeka selama 79 tahun, tetapi kehidupan kekristenan kita harus selalu merdeka di dalam berbagai keadaan. Kita harus berani menerobos banyak hal. Kita harus berani untuk keluar dari zona ketidakkenyamanan kita. Kita harus ingat bahwa janji Tuhan akan ada di dalam kehidupan kita. Ini juga yang menjadi pergumulan besar bagi bangsa dan negara kita, Indonesia. Kita ingin keluar dari berbagai hal, tetapi banyak dinamika terjadi. Mulai dari para pemimpin kita di pusat sampai di pedalaman sekalipun. Lalu apakah kita sebagai orang Kristen yang notabene sebagai anak-anak Tuhan yang ada di negara ini sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Mari kita menjadi bangsa dan negara warga yang baik. Warga yang selalu berkontribusi dengan apapun yang bisa kita lakukan. Kita menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen yang sudah dimerdekakan oleh Allah. Dan marilah kita mampu untuk melakukan apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Bangsa Israel boleh mengalami penderitaan yang luar biasa. Kita pun saat ini sedang mengalami berbagai hal. Tetapi kembali kita diingatkan, ketika Allah mengizinkan kita ada di tempat ini, ketika Allah mengizinkan kita berada di bangsa dan negara Indonesia, sebagai warga Indonesia, sebagai warga gereja, sebagai anak-anak Tuhan di dalam setiap pekerjaan kita, libatkanlah Allah sebagai sumber kekuatan kita. Karena kita harus yakin, kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang memiliki kehidupan kita ini tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Persekutuan kehidupan keluarga Kristen yang diberkati dan dikasih oleh Allah. Mujizat Elisa memberi makan 100 orang dengan 20 roti jelai, yang telah mengingatkan kita kepada mujizat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Jika kita serahkan hidup kita di dalam kuasa kendali Allah, maka Allah bisa melakukan banyak hal. Dan itu tidak akan pernah terbatas. Dia akan membuat kita menjadi orang yang dapat diberkati dan mampu untuk memberkati orang lain. Sesuai dengan nats, sesuai dengan tema kita. Mari kita belajar untuk memberi buah yang baik bagi sesama kita. Mari kita memberikan yang terbaik. Karena dengan kita memberi dengan apa yang menjadi kelimpahan kita maupun dengan kekurangan, segala sesuatu Allah telah sediakan. Segala sesuatu Allah telah persiapkan untuk kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Dan ketika hal itu terjadi, marilah kita mengecap segala kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik. Walaupun sering kita mengalami berbagai persoalan Bapak Ibu, sekalipun kita mengalami sebuah tekanan yang berat, tetapi bukan serta-merta tekanan dan beban itu akan terus menghimpit kekristenan kita. Tetapi semakin hari kita ada di dalam pergumulan, justru iman kita semakin harus dikuatkan. Kita harus tetap percaya kepada janji Allah. Kita harus percaya kepada sumber keselamatan, sumber yang memberikan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Persekutuan kehidupan umat Tuhan yang diberkati dan dikasihi oleh Allah. Marilah kita berbagi dan marilah kita selalu menghasilkan buah. Dan hendaklah buah itu adalah buah yang baik, buah yang memberikan berkat, buah yang selalu memberikan apa yang orang lain butuhkan. Bukan ketika kita memberi, kita meminta apa yang harus mereka berikan kepada kita.
Lebih baik kita memberi dan kita meminta kepada sumber berkat. Jangan ketika kita memberi kepada orang lain, lalu apa yang orang lain berikan kepada kita. Kekristenan tidak mengajarkan demikian. Tetapi kehidupan kita diajarkan untuk memberi kepada sesama dan menerima kepada sumber berkatnya. Biarlah firman ini memberikan kekuatan kepada kita. Selamat merayakan hari 17 Agustus. Dan biarlah kita sebagai orang Kristen yang sebagai warga negara Indonesia menikmati kebahagiaan yang Tuhan berikan. 79 tahun bangsa Indonesia boleh berproses dengan berbagai pergumulan. Kita hadir di saat ini untuk memberikan apa yang patut kita berikan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.